Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Madi Adi Wicaksono dalam podcast Kata Anak Jenderal, di mana selalu ada kesehatan dalam setiap percakapan. Suara kesehatan dari generasi Sudirman. Sahabat pernah nggak kalau misalnya sedang sakit, kemudian harus perlu suatu pemeriksaan laboratorium, datang ke lab, terus kemudian diambil darahnya gitu ya. Terus kemudian mungkin ada beberapa pemeriksaan lain. Nah, itu gunanya buat apa sih? Untuk mengulik apa sih manfaatnya pemeriksaan laboratorium, bagaimana prosedurnya dan seterusnya. Hari ini telah hadir bersama saya untuk membahas itu semua Dr. Wahyu Siswandari, spesialis patologi klinik. Nanti beliau akan bercerita panjang kali lebar sama dengan luas. Oke, selamat pagi Dr. Wahyu, apa kabar? Baik, selamat pagi Pak Madya, selamat pagi sahabat semuanya. Ya, baik. Kita langsung aja ya, Dok. Ya, Tentang pemeriksaan laboratorium itu sebenarnya apa sih? jadi nih Pak Madya ya, kalau kita bilang tentang pemeriksaan laboratorium, itu pemeriksaan laboratorium itu adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap zat-zat yang ada di dalam tubuh manusia. Dan itu berasal bisa dari darah gitu ya, bisa dari air kencing, kemudian dari urin, dahak, tinja gitu, cairan sendi dan cairan apapun yang ada di dalam tubuh manusia. Sebenarnya tidak hanya dalam cairan gitu ya, kita juga bisa memeriksa dari jaringan atau organ. Tetapi nanti kalau jaringan atau organ itu masuknya nanti ke dalam laboratorium patologi anatomi. Nah, yang saat ini akan kita perbincangkan itu pemeriksaan laboratorium yang masuk di dalam pemeriksaan lab patologi klinik. Gitu Pak Madya. Oke. Jadi bisa apapun yang berupa cairan atau kalau Mm-mm. kayak feses kan mungkin bukan cairan ya, Dok, Iya, tapi tetap ya, bisa diperiksa gitu ya? iya. Oke. Terus itu kalau kita misalnya diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu tuh sebenarnya manfaatnya gunanya untuk apa sih, Dok? Oh, kalau untuk pemeriksaan laboratorium itu sebetulnya tujuannya, manfaatnya itu banyak gitu ya. Jadi salah satu cara untuk kita ingin mengetahui penyakit itu bisa dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Tetapi harus diingat gitu ya bahwa nanti untuk mengetahui penyakit itu tidak hanya dari pemeriksaan laboratorium saja, tapi dari anamnesis gitu ya, yang bincang-bincang wawancara, bisa juga dengan pemeriksaan fisik. Nah, selain untuk membantu menegakkan diagnosis penyakitnya apa gitu, sebetulnya pemeriksaan laboratorium itu juga bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan penyakitnya, apakah memburuk ataukah membaik gitu. Kemudian bisa juga untuk memonitor terapi, pengobatannya itu berhasil atau tidak gitu ya. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk screening. Jadi kalau untuk screening itu tidak ada tanda gejala apapun, kita pengen tahu secara dini adakah kelainan di dalam tubuh kita. Nah, itu kita bisa menggunakan pemeriksaan laboratorium untuk screening. Oh iya, oke. Tadi kan dokter sempat bilang kalau Hmm. bisa untuk apa monitoring apa Mm-mm, mm-mm, perkembangan penyakit mm-mm. itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih, Dok? Itu maksudnya gimana untuk memantau perkembangan penyakit kok pakai pemeriksaan lab itu maksudnya gimana, Dok? Oh iya. Jadi ini misalnya untuk ini dulu ya, penegakan diagnosis dulu ya. Oh Nanti iya nanti iya. kita nyambung gitu ya Oh untuk belakangnya yang ke sana gitu monitoring ya. gitu Iya ya. iya. Mm, Jadi misalnya kayak gini nih Pak Madya, ada orang gitu ya, mm, pasien gitu datang dengan keluhan badannya lemes, letih, gampang lesu gitu, terus kemudian merasa tubuhnya itu kok pucat mm. gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan itu didapatkan misalnya memang kelopak matanya itu pucat gitu kan. Nah, untuk apa namanya menegakkan diagnosis untuk tahu sakitnya itu apa gitu, kita membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini adalah pemeriksaan untuk kadar hemoglobin. Kan dicurigai tadi bahwa tanda dan gejalanya tadi itu karena anemia. Untuk menegakkan diagnosis dia benar anemia atau tidak, maka kita lakukan pemeriksaan hemoglobin Hmm, gitu. Nah, kemudian nanti kan anemia itu berbagai macam gitu ya iya Pak iya. Madya ya gitu. Nah, untuk tahu jenis anemianya apa gitu, misalnya gitu ya, anemianya itu karena kekurangan zat besi, itu kita bisa melakukan pemeriksaan kadar besi di dalam serum darahnya gitu.
Nah, sudah nih diagnosis, oh ternyata memang HB-nya turun gitu ya. Kemudian memang ternyata kadar besinya turun. Berarti kan pasien ini didiagnosis anemia defisiensi besi kan gitu. Nah, habis itu dokter kan memberikan tablet besi kan sebagai terapinya. Nah, tadi kan dikatakan pemeriksaan laboratorium itu bisa digunakan untuk monitoring terapi. Nah, setelah diberikan tablet besi oleh dokter, maka kita harus ngontrol nih, tadi pemberian tablet besinya berhasil atau enggak untuk Oke, mengatasi iya. anemia kan gitu. Nah, itu bisa kita periksa lagi kadar hemoglobinnya dan kadar zat besinya. Apakah hemoglobinnya sudah meningkat? Apakah kadar zat besinya sudah meningkat? Nah, kalau itu sudah meningkat berarti terapinya dalam hal ini bisa dikatakan berhasil. Gitu Pak Madia, Oh, itu contohnya. jadi yang pemeriksaan yang dilakukan itu sebenarnya pemeriksaan yang sama gitu ya, Dok Pemeriksaan ya? yang sama gitu, tapi dilakukan secara Secara serial. Iya, berulang gitu secara ya, berulang. untuk Iya. lihat dari yang pertama ke kedua apakah sudah Mm-mm. ada Mm-mm. perbaikan gitu Iya. ya. Itu contohnya itu ya tadi ya sahabat ya, kalau misalnya lemah, letih, lesu, anemia. Kalau saya biasanya kalau akhir bulan itu Dok ya, Mm-mm, mungkin ya. agak Kanker beda. ya Pak ya, Mas ya. Iya Kantong betul, kering kan ya, saya sama kering. berarti Pak Mat ya. Itu ternyata penyakit sejuta Iya umat ya berarti betul. ya. Nah terus kalau misalnya nih Dok, kita ada keluhan nih misalnya kayak tadi entah lemah, letih, lesu atau Mm-mm. misalnya demam gitu, boleh nggak sih kita itu langsung datang ke lab terus minta diperiksa sesuatu gitu untuk tahu kita sakitnya apa gitu, bisa nggak Dok? Nah, kalau untuk pemeriksaan lab harus pakai pengantar nggak sih? Ataukah boleh gitu ya langsung datang Boleh gitu nggak ya? sih kalau kayak Langsung kayak semacam ujuk-ujuk gitu walk-in ya. interview gitu ya Gitu kalau ya. lagi nyari kerja Gitu ya. gitu? Jadi seharusnya gitu kalau menurut peraturan itu memang untuk pemeriksaan laboratorium itu harus ada pengantar dari dokter gitu. Hmm. Karena kan seperti dikemukakan tadi sebetulnya kan pemeriksaan laboratorium itu hanya sebagian dari cara kita menegakkan diagnosis kan gitu. Takutnya kalau nanti datang sendiri terus ada hasilnya takut sendiri karena nggak Iya, paham kan gitu kan, nggak dibawa ke dokter. Nah, tapi gimana kalau sudah terlanjur datang ke lab nggak bawa apa namanya belangko pengantar? Tidak apa-apa. Biasanya di laboratorium itu ada dokter jaga. Nah, nanti akan diarahkan kepada dokter jaga, tetap biasanya akan ditanya, keluhannya apa sih, kepengen periksa apa, dengan keluhan apa, yang dirasakan apa. Nah, nanti dokter yang jaga ini yang nanti akan mengarahkan untuk pemeriksaannya itu parameternya apa saja. Oke. Gitu, Pak Jadi Maja. tetap konsultasi dulu Iya, gitu harus tetap ya. Jadi konsultasi sendiri supaya apa dulu. namanya pemeriksaan yang nanti dilakukan itu sesuai dengan indikasi gitu ya Iya, Dok ya. mm-mm. Jadi jangan sembarangan aja gitu loh, malah letih lesu terus tiba-tiba minta apa, ternyata kanker tadi kan. Iya, Itu beda nanti iya, terapinya ya. iya, Oke, jadi eh, terus kemudian kan kalau misalnya tadi sudah datang ke laboratorium atau ketemu dokter dulu begitu, terus kemudian diberikan pengantar begitu ya, itu nanti kan bisa ada berbagai macam hal yang untuk diperiksa gitu ya bisa, Dok ya, iya, bisa macam-macam ya sesuai indikasi. Itu pemeriksaannya itu ada apa aja Dok? Yang jenis-jenis pemeriksaan yang Pemeriksaan gitu di ya. laboratorium. Jadi jenis pemeriksaan laboratorium itu banyak sekali Pak Maja. Kemudian klasifikasinya gitu ya, pembagiannya itu juga banyak sebetulnya jenisnya. Tetapi pada umumnya jenis pemeriksaan laboratorium itu dibagi menjadi pemeriksaan hematologi rutin gitu ya. Apa itu sih hematologi rutin itu? Kalau kita periksa kadar hemoglobin, apa lagi jumlah sel darah putih, sel darah merah, sel beku darah gitu ya, atau trombosit gitu. Nah, itu adalah yang masuk pemeriksaan hematologi rutin. Kemudian ada lagi ini, jadi pemeriksaan untuk melihat fungsi pembekuan darah. Ini biasanya fungsi pembekuan darah itu nanti diminta itu kalau pasien mau operasi kayak gitu itu biasanya. Jadi nanti ada PT gitu ya, jadi ada waktu pembekuan, ada waktu penggumpalan gitu ya, itu biasanya sih dokter yang minta gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman kemarin waktu zaman COVID pernah dengar pemeriksaan dedimer gitu ya. Oh iya, itu kayaknya Dedimer. kemarin sempat Iya, gitu ya. sempat ngetren gitu Iya. ya. Nah, itu adalah bagian dari pemeriksaan pembekuan darah gitu. Kemudian yang pasti teman-teman sahabat familiar itu adalah pemeriksaan yang masuk dalam kategori kimia klinik. Jadi apa? Macam-macam. Ada gula darah, Itu sering banget kolesterol, itu. iya, apalagi misalnya trigliserid, urium, kreatinin. Itu adalah pemeriksaan yang masuk dalam kriteria apa namanya?
kimia klinik. Nah, apalagi misalnya ada lagi yang kita sebut dengan pemeriksaan fungsi hati. Jadi nanti ada SGOT, SGPT gitu ya. Ada yang untuk melihat fungsi jantung, fungsi ginjal, itu ada. Nah, selain yang dari darah, itu ada juga pemeriksaan untuk melihat kandungan-kandungan yang ada di dalam kencing dan di dalam tinja. Jadi itu masuknya ke dalam pemeriksaan urin rutin dan feses rutin. Mungkin itu Oke. gambaran sekilas Iya, iya, tentang iya, iya. pemeriksaan lab Jadi Muhammadiyah. pada intinya untuk melihat apakah fungsi tubuh kita itu berjalan sebagaimana seharusnya normal atau tidak ya, ada fungsi hati. Ini fungsi hati, fungsi liver ya, Dok ya Iya, maksudnya. Jadi bukan bukan patah hati ya Pak. nah, Iya, iya gitu. Jadi bukan tolong kalau ya. kok saya kalau misalnya kok rasanya baperan gitu, terus Heeh. kemudian bisa dicek darah gitu kayaknya enggak ya, Iya, Dok. enggak, Beda, itu itu beda. beda ya itu Ya, ya. ya. Terus saya pernah dengar ini loh, Dok, apa orang kalau batuk-batuk lama terus diperiksa dahaknya itu bisa dijelaskan, Dok. Itu pemeriksaan untuk apa itu, Dok? Ya, jadi kalau orang batuk lama gitu ya, salah satu yang dicurigai itu kan adalah penyakit tuberkulosis nih Oh ya, iya, jadi TBC ya iya. biasanya sering disebut dengan TBC. Nah, dengan pemeriksaan itu karena memang kelainannya kan di paru ya Iya. TBC itu, sehingga nanti kita itu mencari cairan tubuh yang dikeluarkan dari saluran nafas kita termasuk dari paru-paru. Nah, itu pemeriksaan paling tepat tentu saja dengan dahak gitu. Nah, dahak ini nanti akan diperiksa apanya? Ada bakterinya atau enggak gitu. Nah, bakterinya ini adalah bakteri yang menyebabkan TBC ataukah bakteri yang lain. Itu bisa nanti dengan pemeriksaan yang kita sebut dengan kultur. Jadi nanti ditumbuhkan supaya tahu bakterinya. Bisa juga kalau untuk TBC saat ini pemeriksaannya itu dengan tes cepat molekuler atau TCM gitu Pak Matia. Nanti kalau hasilnya positif berarti dia ada kuman TBC di situ. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu ya, Dok, baik untuk pemeriksaan darah atau dahak atau pemeriksaan lainnya itu apakah kita sebagai pasien itu diharapkan memiliki sesuatu apa ya, semacam persiapan khusus gitu, ada nggak sih, Dok? Persiapan untuk pemeriksaan Iya, laboratorium, oh gitu. itu paling penting itu justru Pak Oh Madia. gitu ya. Apa aja, Dok? Bisa tolong Jadi dijelaskan? ini pertanyaan yang bagus sekali gitu, karena kadangkala sahabat semua gitu itu kadangkala tidak aware gitu ya bahwa kalau mau pemeriksaan laboratorium itu harusnya ada hal yang harus kita siapkan supaya nanti hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu valid dan benar gitu. Yang pertama itu adalah kita itu kalau sebelum pemeriksaan laboratorium itu nggak boleh beraktivitas fisik berat, nge-gym misalnya, olahraga ya gitu ya, Dok. lari maraton Iya misalnya itu gitu. nggak boleh gitu ya, lari dari kenyataan. Nah, Nah itu ya nggak berat. apa-apa Itu sih tadi kalau kan itu ya nggak efek nyangkutnya sih sama fungsi sebetulnya. hati Iya, sebenarnya ya, itu gitu ya. tadi ya. Kalau Nah, lari yang dari salah kenyataan itu sih nggak tadi. apa-apa sih gitu mungkin Pak Matia ya. Kemudian tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol dan tidak boleh makan berlebihan gitu. Jadi itu supaya nanti hasilnya itu nanti betul-betul menunjukkan metabolisme tubuh yang sebenarnya. Nah, selain itu biasanya kan kayak gini nih Pak Madia. Orang kan datang ke laboratorium itu kan mungkin jalan gitu ya, Oh habis iya, dari dari mana parkiran kayak gitu gitu ya. ya, masih terengah-engah gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh langsung diambil darahnya gitu ya, itu nggak boleh. Jadi biasanya diminta untuk istirahat dulu gitu sampai nanti kondisinya stabil, baru itu nanti akan diambil darah. Itu nanti mempengaruhi gitu ya, Dok Iya ya? bisa mempengaruhi Nah, gitu. jadi sahabat sekalian kalau misalnya nanti datang suatu saat diminta untuk periksa darah atau apapun gitu, terus datang ke laboratorium, kok nggak dipanggil-panggil, kok kayaknya dicuekin, itu sebenarnya memberikan waktu untuk istirahat itu Iya tadi untuk ya, Dok ya. Nah, istirahat jadi jangan ya. keburu ngomel-ngomel Iya, dulu ya. Itu iya padahal betul. sebenarnya itu ada tujuannya gitu. Nah, itu kan kalau kayak tadi ya, Dok, itu apakah harus kalau periksa darah itu harus puasa dulu nggak sih, Dok? Ah ya, jadi kan sering ditanyakan nih ya Iya, oleh sahabat semua gitu ya, kalau periksa darah itu harus puasa apa enggak sih gitu. Jadi ada pemeriksaan yang memang wajib puasa gitu, tapi ada pemeriksaan yang memang nggak puasa nggak apa-apa gitu bisa ya. kapan Jadi aja boleh gitu bisa ya. kapan saja. Nah, apa saja yang harus puasa? Itu yang pertama itu adalah gula darah, itu harus puasa gitu ya. Kemudian kolesterol, kemudian trigliserid, ini memang harus puasa Pak Madia. Kenapa? Karena kadar zat-zat ini itu sangat dipengaruhi dari asupan makanan dari luar gitu. Jadi nanti kalau
tidak puasa, takutnya itu kadar yang sewaktu tadi ini loh gitu. Jadi kan nanti tidak bisa, balik lagi tidak bisa menggambarkan kondisi metabolisme dasar yang kepengen kita Oke. lihat gitu. Jadi yang kalau pemeriksaan untuk mendeteksi suatu zat yang Mm-mm, merupakan bagian dari metabolisme memang mm-mm. sebaiknya puasa Puasa dulu gitu gitu ya ya. dok ya. Mm-mm. Kalau pemeriksaan cairan tubuh lain seperti urin gitu dok, itu persiapannya bagaimana dok? Untuk persiapannya gitu Iya. ya. Jadi kalau untuk urin itu paling baik ya sebetulnya itu urin yang diambil pagi hari Pak Madia gitu ya. Jadi bangun tidur gitu kan, belum makan, belum minum, belum beraktivitas gitu, itu nanti kita tampung urinnya. Nah, yang penting ini adalah cara nampung urinnya gitu kan. Takutnya kan kalau nanti menampungnya nggak benar gitu, nanti akan terkontaminasi zat-zat dari luar. Oh Nah, gitu. jadi ini yang mungkin para sahabat harus perhatikan gitu. Kalau kita itu mau melakukan pemeriksaan urin, maka yang pertama harus dibersihkan itu area di sekitar kemaluan itu harus kita bersihkan dulu. Kalau bisa disabun, kemudian dibilas, kemudian dikeringkan. Nah, gitu Oke. kan. Jadi kan kondisinya bersih Bersih gitu ya. ya. Habis itu baru berkemih gitu kan, baru dikeluarkan kencingnya. Nah, eh, selama 30 menit pertama lah ya gitu ya, itu dibuang saja kencingnya gitu 30 detik kan. mungkin. Maaf 30 detik ya. Kelamaan nanti. 30 Habis menit habis ya habis dok. ya habisnya ya gitu ya. Selama 30 detik pertama kita buang saja gitu ya kencingnya. Nah, setelah itu baru kita tampung pakai pot penampung urin. Nanti biasanya pot penampung urin itu sudah tersedia itu ya isinya biasanya sih 50 cc. Tapi yang kita butuhkan tuh sebetulnya 10 sampai 12 cc doang sih sebetulnya Oh. gitu. Nah, kalau sudah ditampung sejumlah potnya tadi ya, jadi sudah penuh potnya, ya sudah habis itu dibuang. Jadi yang lainnya dibuang lagi setelah itu. Nah, itu yang kita sebut dengan urin pancaran tengah. Kenapa Oke. gitu? Supaya untuk menghilangkan kontaminasi dari bakteri-bakteri yang kemungkinan ada di Dari area luar sekitar. tadi ya. Iya, gitu Pak Madia. Dok, itu kan tadi pagi ya ngambilnya ya. Mm-mm. Itu urin itu bisa disimpan berapa lama sih sebelum Sebelum kita datang diperiksa. ke lab gitu kan? Kalau misalnya bangunnya pagi-pagi gitu subuh gitu, Mm-mm. terus nampung urin dulu. Sementara Mm-mm. labnya kan bukanya mungkin jam 7 Mm-mm. atau jam 8 Mm-mm. pagi gitu ya Mm-mm. dok. Itu Mm-mm. nggak apa-apa tuh diletakkan begitu saja atau Mm-mm. ada Mm-mm. perlakuan khusus gitu dok? Kalau paling baik ya, Iya. paling baik sih sebenarnya itu begitu berkemih dalam 1 jam itu sudah dibawa dan bisa diperiksa. Karena memang sebetulnya syarat pemeriksaan urin paling baik itu urin segar yang dikemihkan 1 jam gitu ya, 1 jam. Tetapi jika misalnya kok nggak bisa langsung ke lab ya, labnya belum Belum buka buka. gitu, bisa dimasukkan ke refrigerator. Jadi kulkas yang bagian bawah tuh. Itu Oh, bisa disimpan nanti sampai selama beberapa jam itu masih bisa di situ baru masih baik. dibawa ke Iya lab baru gitu ya dibawa. dok ya. Jangan yang di atas ya, Oh, sahabat beku ya. nanti. Beku Jadi nanti ya. es Jadi nanti yang di es. bawah, jadi tidak boleh di ruangan, di suhu Ah, ruang, tidak boleh di freezer, tetapi di refrigerator. Suhunya kurang lebih 4 sampai 8 derajat Celcius itu oke, ya gitu. kan jadi ada ilmu baru kan sahabat semuanya. Nanti kalau misalnya suatu saat harus periksa urin, Mm-mm. prosedurnya seperti itu. Nah, dok, itu kan tadi dokter sudah menjelaskan tuh ada yang darah, ada yang dahak, ada Mm-mm. yang urin. Tapi ada pasien-pasien itu kok dalam satu kali pemeriksaan itu yang diminta nggak cuma darah aja gitu loh, dok. Ada Mm-mm. darahnya juga, mungkin urinnya juga, atau pemeriksaan lain juga. Jadi lebih dari satu macam. Itu Mm-mm. gimana dok penjelasannya? Ya, mungkin paling mudah diberikan contoh kali ya Pak Madia Iya, ya. iya, iya. Jadi misal nih ya, ada pasien itu yang memang dia didiagnosis mungkin kencing manis gitu ya, Oke, diabetes diabetes gitu mellitus ya. gitu ya, atau kencing manis gitu. Nah, kita kan pengen tahu ya nih pasiennya itu memang DM atau enggak kan gitu kan. Mm-mm. Nah, itu untuk itu dibutuhkan pemeriksaan gula darah kan gitu. Nah, Iya. gula darah ini kalau menurut aturan gitu, itu untuk penegaan itu bisa macam-macam sebetulnya. Bisa gula darah Oh, seperti puasa, yang tadi ya, yang puasa dulu gitu. itu Bisa ya. gula darah sewaktu sebetulnya Mm. boleh gitu ya. Kalau puasa itu nanti kadarnya harus lebih dari 126 miligram per desiliter. Kalau mau bilang itu Oh DM iya, misalnya kayak gitu kan. gitu. Kalau Kalau misalnya normalnya berarti yang kurang ya normalnya dok ya. kurang kan Oh iya, gitu. iya. Nah,
kalau misalnya mau pakai gula darah sewaktu, jadi nggak puasa sebelumnya, itu kalau mau dibilang DM harus lebih dari 200 200 kadarnya ya. dan harus ada tanda gejala yang khas. Jadi nggak Oh, boleh oke. cuman itu doang gitu Hmm. ya. Ada lagi yang kadar gula darah 2 jam setelah makan. Karena kita Hmm. mau melihat metabolisme atau eh, apa pemakaian glukosanya itu puncaknya itu kan setelah 2 jam makan. Iya. Nah, itu harus kita lihat berapa Oh, kadarnya. Nah, apakah itu berlebih atau tidak gitu gitu ya, ya. Dok? Nah, itu lebih dari 200 kalau dia Hmm. dibilang DM. Nah, ada pemeriksaan lain lagi, pemeriksaan baru gitu ya. Itu yang kita sebut dengan HbA1c. Itu dibilang kalau pasiennya DM kalau kadarnya lebih dari 6,5%. Nah, Oh. kemudian kenapa kok yang lainnya ada gitu ya, Iya, misalnya oh, kencing kan gitu. iya, Biasanya kan gitu ya, iya. pasien DM itu selain diperiksa darah, diperiksa kencingnya juga. Mm-mm. Nah, itu untuk mengetahui apakah gitu ya, penyakit DM-nya itu nanti akan menyebabkan kelainan juga di daerah ginjal kan gitu, gitu. Oke. Jadi pada pasien-pasien DM itu nanti selain kadar gula darahnya yang meningkat, kadar gula di dalam air kencingnya pun juga akan meningkat. Nah, Oh, ini bisa itu. menunjukkan ini ya, Dok ya, apa namanya Kayak kayak komplikasi oh gitu. gangguan fungsi Ya, ginjalnya gangguan gitu fungsi ya? ginjalnya gitu. Oh, Jadi selain itu kan kita juga tahu bahwa DM atau kencing manis itu bisa menyebabkan kelainan di mana-mana kan iya, gitu. iya. Nah, itu bisa diperiksa juga gitu. Tadi sudah seperti yang dikemukakan oleh Pak Maja itu apakah sudah ada gangguan fungsi ginjal pada Mm-mm. penderita DM karena paling sering kan di ginjal ya Iya. gangguannya. Nah, itu bisa diperiksa parameter-parameter laboratorium untuk melihat fungsi ginjal gitu. Biasanya itu ada parameter yang kita sebut dengan mikroalbumin uri. Atau mungkin kalau mungkin para sahabat pernah dengar ada urium, Oh kreatinin, itu iya, adalah bagian iya gitu ya dari. untuk melihat fungsi ginjal apakah penderita DM ini sudah terjadi kelainan ginjal atau belum. Oke, nah itu sehingga nanti mempengaruhi Mm, pengobatannya ya, Dok iya, ya. Dan ini juga berarti kenapa tadi kita kalau mau periksa lab itu jangan ujuk-ujuk datang gitu iya, ya. Jadi heeh, konsultasi dulu. iya Jadi nanti betul, seperti tadi kalau misalnya diabetes itu ada gejalanya tertentu iya, yang heeh, bisa diketahui gitu ya, mm-mm. Dok ya. Jadi kalau ada keluhan datang ke dokter dulu. Jadi Iya nanti kalau betul, misalnya ada pemeriksaan laboratorium nanti bisa disesuaikan gitu ya, iya, Dok ya. Oke, Dok, kadang kalau misalnya kan tadi ya udah datang nih ke dokter, terus kemudian diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium eh, untuk penyakit tertentu gitu mm-mm. atau misalnya untuk evaluasi ya kayak Heeh, tadi ya gitu heeh. ya, Dok ya. Itu kadang kalau beda laboratorium itu kok kayaknya nilai normalnya beda gitu. Itu gimana tuh, Dok? Oh gitu ya. Nah ini salah satu yang kadangkala itu bikin laboratorium pusing gitu ya Pak Majia. Kalau pasiennya komplain, protes, ini saya ke lab A hasilnya sekian, ke lab B Iya, kok hasilnya oh. sekian kan gitu ya. Jadi sebenarnya Nah, saya sakit apa gitu. gitu ya, sakitnya sakit apa gitu ya. Nah, ini yang mungkin para sahabat perlu ketahui gitu ya bahwa hasil nilai normal gitu ya yang biasanya tertulis nilai normal atau nilai rujukan gitu itu nanti akan dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi yang pertama adalah jenis alatnya, Oh, beda alat kemudian beda beda gitu ya, alat Dok. beda, metode pemeriksaannya, Hmm. kemudian jenis reagennya itu beda alat, beda reagen, beda metode, beda prosedur pemeriksaan itu akan menghasilkan nilai normal yang berbeda. Jadi kita sebetulnya tidak bisa membandingkan hasil antara satu lab dengan lab lain jika alat, metode, reagen, kemudian prosedur yang digunakan itu berbeda. Gitu. Oh, oke. Karena memang bisa jadi alatnya beda itu tadi ya, Dok ya. Oke. Terus tadi dokter sempat menyebutkan ada nilai normal atau nilai rujukan. Nilai rujukan itu apa, Dok? Jadi sebenarnya nih ya, kalau istilah yang tepat secara laboratoris itu sebetulnya nilai rujukan, bukan nilai normal. Nah, Oh, nilai rujukan itu apa sih? Jadi nilai rujukan itu adalah nilai kadar suatu zat yang didapatkan dari pemeriksaan pada orang-orang sehat, gitu ya, dilakukan pada satu waktu tertentu, kemudian umur tertentu, kemudian jenis kelamin tertentu, dengan alat, metode, reagen, dan prosedur pemeriksaan tertentu.
Itu sebabnya kan nanti kalau nilai rujukan, kalau sahabat perhatikan gitu, itu ada yang untuk laki-laki, Oh beda iya, dengan untuk perempuan, kan kadang gitu ada juga ya? yang usianya beda Pak ya Dok untuk Iya, anak-anak gitu untuk ya. anak-anak dengan dewasa itu akan Oh, berbeda gitu. oke. Jadi Mm-mm. memang berarti sarannya itu kalau misalnya kayak tadi ya kontrol, oh saya sakit diabetes gitu misalnya Mm-mm. terus kontrol, jadi sebaiknya datangnya ke laboratorium yang sama ya Iya, Dok ya. Jadi heeh, untuk iya, dibandingkan dengan hasil iya. pemeriksaan sebelumnya. Ingat ya sahabat, yang dibandingkan adalah dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi jangan bandingin yang sekarang sama yang mantan. Itu Nah, beda cerita. beda Oke. cerita itu ya. Nah, terus kan kalau tadi ya dok ya, terus udah nih udah kontrol dan seterusnya gitu. Terus kemudian dapat biasanya ada yang lembaran atau sekarang Mm-mm, lab itu ada yang mengeluarkan sudah elektronik ya dok ya. mm-mm, Ada mm-mm. yang PDF, ada yang Iya, lewat iya, aplikasi gitu heeh, ya. iya. Itu nanti kalau sudah dapat nih diapain nih hasilnya dok? Nah, paling baik gitu ya, bawalah hasil laboratorium tersebut ke dokter yang memberikan pengantar. Yang waktu Oh, pertama periksa itu kepada mm-mm. dokter siapa? Nah, itu dibawa ke sana. Mengapa? Karena hasil pemeriksaan ini harus disinkronkan dengan tadi keluhan dan tanda yang didapatkan baik dari anamnesis atau wawancara maupun dari pemeriksaan fisik. Jadi nggak boleh sebetulnya kita itu hanya mendasarkan hasil pemeriksaan laboratoriumnya saja tanpa mempertimbangkan ada hasil dari anamnesis dan pemeriksaan fisik Oke, jadi gitu. perlu dicek Mm-mm. Iya, kesesuaiannya gitu ya kesesuaiannya dok ya. gitu. Nah, Iya. jadi sahabat, jadi kalau misalnya nanti, semoga enggak ya, kalau misalnya nanti suatu saat sakit, terus kemudian periksa ke dokter gitu ya, kemudian harus melakukan pemeriksaan laboratorium tertentu, ya nanti diikuti saja gitu ya dok Mm-mm. ya Iya. prosedurnya. Kalau Ha-ha. misalnya memang harus puasa ya puasa, kalau misalnya ambil urin ya seperti itu tadi caranya begitu. Terus kemudian kalau sudah ada hasilnya, silakan berkonsultasi kembali dengan dokter yang Iya, memeriksa tadi betul. gitu Ha-ha. supaya pengobatan penyakitnya itu sesuai baik dari pemeriksaan fisik, dari anamnesis dan juga dari hasil laboratoriumnya ya dok ya. Terus kalau waktunya Mm-mm. kontrol ya jangan lupa kontrol gitu. Iya, Kalau memang diminta untuk periksa lab ya periksa periksa lab, lab, iya jangan gitu. mangkir gitu ya Iya, dok. jangan mampir Kadang dan ada yang takut jarum dok. iya, itu masalahnya. Jadi sebetulnya prinsipnya itu jangan sahabat itu jangan menginterpretasikan gitu ya atau mengartikan hasil pemeriksaan laboratorium sendiri. Itu nanti malah berbahaya dan bikin galau. Aduh, ini aku sakit apa gitu ya. Jadi paling baik memang dibawa ke dokter untuk dikonsultasikan. Nah, sekarang sudah jelas ya sahabat apa apa itu pemeriksaan laboratorium, kita harus bagaimana begitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti suatu saat jatuh sakit, kemudian periksa ke dokter, ada pemeriksaan laboratorium, sahabat semua sudah paham itu untuk apa gunanya. Dan jangan melakukan interpretasi sendiri, ikuti saja prosedurnya. Ya, terima kasih Dokter Wahyu Sama-sama atas Pak Madia. waktunya, atas Iya. penjelasannya, atas ilmunya. Ini jadi sesuatu insight yang baru buat sahabat semua tentang pemeriksaan laboratorium. Bahwa pemeriksaan laboratorium itu ada bukan sekedar ada, tapi ada untuk menunjang pemeriksaan fisik dan anamnesis yang sudah Iya. dilakukan, termasuk untuk penegakan diagnosis ya dok Iya. ya. Heeh. Oke, baik sahabat, sampai di sini podcast Kata Anak Jenderal pada hari ini. Kita nanti akan ketemu dengan para narasumber lain yang tidak kalah menarik dengan berbagai macam bidang ilmu yang berbeda-beda. Semakin banyak ilmu, nanti harapannya kita akan semakin mampu menjaga kesehatan kita. Saya Madiardi Wicaksono pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye. Tetap sehat ya. Makasih dok. Sama-sama Pak Madia.